Di yaumul hisab seorang hamba tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari sebelum datang 4 pertanyaan kepada kita. Yang pertama, kemana waktu umur kita pergunakan? Hidup ini kita pergunakan kemana? Apakah banyak kita beriktikaf di masjid? Apakah banyak kita berzikir? Apakah banyak kita mengingat Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini hanyalah ibadah kepada Allah. Tugas kita ibadah. Kerja ibadah, jangan mengambil milik orang lain. Ibadah. Salat ibadah, tepat pada waktunya. As-sholatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Supaya jadi ibadah. Bagaimana supaya ibadahnya banyak? Salatlah perbanyak di belakang imam selagi sempat. Sebelum kita disolatkan di depan imam. Karena waktu cuma singkat. Perbanyak. Allahu Akbar di belakang imam awak. Karena suatu saat sebentar lagi kita tidak lagi solat di belakang imam. Tapi kita disolatkan di depan imam. Kaum muslimin jamaah solat Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah Tuhan kita yang Maha Agung. Sebagai Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Atas berbagai limpahan rahmat karunia yang Allah curahkan kepada kita. Andaikan kita hitung nikmat pemberian Allah itu yang sudah kita nikmati satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu kita hitung satu persatu nikmat yang sudah kita nikmati dalam kehidupan ini. Baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Bahkan Allah kasih kita nikmat lahiriah maupun nikmat batinnya ini. Siapa yang punya Allah? Sebentar lagi akan diambil Allah nikmat itu satu persatu. Karena kita datangnya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Fabi ayyi aladi ikumatu kasiban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Kita bisa berjalan karena nikmat Allah. Kita bisa berdiri karena nikmat Allah. Bisa kita bernapas karena nikmat Allah. Bisa kita makan dan minum karena anugerah nikmat pemberian Allah. Bahkan kita bisa hadir ke masjid yang kita banggakan ini. Merupakan anugerah nikmat yang luar biasa pemberian Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Mudah-mudahan kita semua sembari memperbanyak syukur terhadap Allah. Sebelum kecintaan dunia kita ini terbawa pula ke alam kubur. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jangan sempat terlena habis. Kita masuk ke alam kubur. Kalau sudah sampai ke sana, pendek ayatnya. Summalatus alunna yauma izin anin na'im. Semua nikmat-nikmat yang sudah kita nikmati waktu hidup ini akan dimintai kembali pertanggungjawaban satu persatu. Mudah-mudahan walidukabirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Ya rasa syukur tadi mari pula kita iringi selawat pakaikan salam tersampaikan kehadiran yang mulia. Itulah junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalulah kita istiqomah. Berpegang teguh kepada ajaran disampaikan baginda Rasulullah. Taraktu fikum amradilan tadillu ma tamassaktum bihi ma al-Qur'an wa sunnatur Rasul. Jika kita berpegang kepada sunnah dan Al-Qur'an ini, kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena di suatu masa Bapak Saudara tidak lagi berguna harta yang banyak ini. Begitu datang Al-Qari'ah, hari kiamat Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Tidak ada lagi harta kita yang berguna lagi di hadapan Allah. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu masa tidak lagi berguna harta yang banyak ini. Anak yang kita dambakan, yang berguna di hadapan Allah adalah kita persiapkanlah diri kita. Kita bersihkan diri kita. Kalau banyak salah dosa kita, perbanyak zikrillah kepada Allah, mohon ampun. Perbaiki ibadah, hablum minallah.
dan hablum minan nas. Khatib mengajak diri saya dan hadirin sekalian di mimbar yang singkat ini, mari sejenak, sebentar saja kita di sini. Kita tundukkan dulu kepala kita ke hadapan Allah. Seraya kita koreksi diri kita. Manakala ada sifat dan penyakit yang bersarang dalam kolbu kita ini, tanpa sengaja maupun tidak sengaja dalam diri kita ada namanya sifat. Ada namanya penyakit hati. Penyakit hati itu adalah sombong, iri, dengki, senang berorang susah, susah berorang senang. Sudah berkumandang azan, belum lagi datang pengenal Allah kita lalai. Dalam kolbu kita ada namanya sifat kikir, tamak dan ragu. Saatnya berbagi kepada Palestina, lupa kita. Saya kita angkat, kita berdoa, ya Allah. Kita lupa kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang memiliki sifat sombong dan penyakit hati, jauh dari kasih sayang Allah. Sebab apapun yang kita sandang kecil di hadapan Allah. Apa rupanya yang kita sandang? Pangkat jabatan, tahta kedudukan. Itu adalah amanah titipan Allah. Sebentar lagi akan diambilnya. Betapapun hebatnya kita, perkasanya kita, jagonya kita, hebatnya kita dalam masyarakat, dalam lingkungan rumah tangga, pemerintahan kita, kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Melalui khatib yang singkat ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita jadikan Allah pelindung dalam kehidupan, kita jadikan Allah sebagai pengawas. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, baik yang tersirat maupun tersirat, Allah itu tahu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sebagai judul khutbah kita yang singkat kali ini adalah, dunia ini bukan tempat tinggal. Hidup di dunia hanya sebentar, yang abadi adalah akhirat. Maka apa kata Rasulullah? An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat 5 akan datang 5 perkara. Yang pertama, wasiat kita pada khatib Jumat ini adalah karena hidup sesaat, hidup harus bermanfaat. Jangan sia-siakan umur kita ini. Karena umur semakin bertambah, usia semakin berkurang, pintu kematian semakin dekat. Maka Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, tahukah kamu yang paling dekat dengan dirimu? Maka murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling dekat dengan dirinya, dilihat apa yang paling dekat? Orang tua, harta, pangkat, dan kedudukan. Maka Imam Al-Ghazali menyimpulkan dalam pertanyaan itu, wahai muridku, yang paling dekat dengan diri kita adalah pintu gerbang kematian. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan umur kita selagi ada waktu. Wal hayatika qabla mautika, kata Rasul. Ingat hidupmu, kamu akan pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang bernapas pasti akan mendapatkan kematian. Hadirin jamaah yang berbahagia. Al-Quran menjelaskan kepada kita. Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Sekemampuan kita perintah Allah kita kerjakan. Tapi yang namanya larangan, sekecil apapun harus kita tinggalkan. Wal tansur nafsu ma qaddamat lighad. Sembari kita mengkoreksi diri kita. Ya Allah, sudah cukupkah amal-amal kebaikan kita yang akan kita bawa ke kampung akhirat? Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini mempersiapkan ibadah kita kembali kepada Allah. Kalau pulang kampung kita persiapannya luar biasa. Ke penyambungan, ke sidimpuan. Kalau mau selamat dalam perjalanan, lihat persiapan bekal pulang kampung. Niat balik ke Al-Amin. Pernahkah tersirat dalam hati kita mempersiapkan kembali kepada Allah, tidak akan kembali lagi ke dunia? Pasti butuh perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu lama, butuh persiapan yang begitu banyak. Maka pantaslah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tasawwadu fa innahu kharijati taqwa. Berbekallah kamu,
Berbekallah kamu waktu hidup yang singkat ini. Sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum menjadi Islam yang sejati. Cukup bekal. Yang kedua, di yaumil hisab nanti kita akan ditanya oleh malaikat. Kalau cukup bekal kita, selamatlah kita. Di yaumul hisab seorang hamba tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari sebelum datang 4 pertanyaan kepada kita. Yang pertama, kemana waktu umur kita pergunakan? Hidup ini kita pergunakan kemana? Apakah banyak kita beriktikaf di masjid? Apakah banyak kita berzikir? Apakah banyak kita mengingat Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini hanyalah ibadah kepada Allah. Tugas kita ibadah. Kerja ibadah, jangan mengambil milik orang lain. Ibadah. Salat ibadah, tepat pada waktunya. As-sholatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Supaya jadi ibadah. Bagaimana supaya ibadahnya banyak? Solatlah perbanyak di belakang imam selagi sempat. Sebelum kita disolatkan di depan imam. Karena waktu cuma singkat. Perbanyak. Allahu Akbar di belakang imam awak. Karena suatu saat sebentar lagi kita tidak lagi solat di belakang imam. Tapi kita disolatkan di depan imam. Selagi ada umur. Berapa kali satu hari satu malam kita pergunakan umur kita untuk berjamaah di masjid ini. 5 waktu. Nggak bisa 5-3. Subuh, maghrib, isya. Jangan Persija. Persatuan sholat Jumat saja, habis Jumat nggak ada lagi. Rugi di akhirat. Selagi Allah kasih waktu kesempatan, perbanyaklah melangkahkan kaki kita yang hebat ini. Mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum kita diperjalankan orang lain ke masjid. Perbanyaklah melangkahkan kaki. Karena suatu saat kita tidak bisa lagi berjalan, tapi kita diangkat, diperjalankan ke masjid. Perbanyaklah. Selagi Allah kasih umur, kesempatan bernapas, perbanyaklah melihat dan membaca Al-Quran ini. Karena suatu saat kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran, tetapi orang akan membacakan Al-Quran sama kita. Jangan sempat datang pengumuman. Pasti. Telah berpulang ke rahmatullah, tutup usia sekian tahun. Apa dibacakan orang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang membacakan Al-Quran sama kita. Oleh karena itu, selagi sempat waktu yang singkat itu, selagi ada waktu, umur bernapas kita, perbanyaklah. Budayakan maghrib mengaji. Pulang kerja ngaji. Berapa menitkah kita? Kadang-kadang lebih banyak waktu kita yang lalai di luar. Padahal hidup ini ibadah. Siapkan kampung akhirat. Selagi ada rezeki, perbanyaklah berinfak, bersedekah. Karena itulah yang akan menolong kita teman abadi di akhirat. Tiada lagi harta yang gunanya harta yang banyak. Tak ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah teman abadi kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama dalam hidup ini, hidup sebentar, hidup harus bermanfaat. Banyakkan, laksanakan waktu hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita ke dunia ini memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hablum minallah, perbaiki hablum minan nas.
dekatkan diri dengan ke masjid, perbanyak solat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam, perbanyak kita baca Quran sebelum orang membacakan Al-Quran, perjalankan kaki kita nikmat yang diberikan Allah ini sebelum tiba waktunya diperjalankan kita ke masjid. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.